Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Rahmasari, mahasiswi YIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Tadris Bahasa Indonesia semester 6A, yang akan membahas mengenai proposal penelitian bahasa yang berjudul mengenai alih kode dan campur kode bahasa pada podcast Deddy Corbuzier bersama Vicky Naki. Baik, yang pertama saya akan membahas mengenai latar belakang masalah dalam penelitian alih kode dan campur kode bahasa pada podcast Deddy Corbuzier bersama Vicky Naki. Seperti yang kita ketahui bahwasannya dalam lingkup masyarakat, bahasa ini merupakan sarana yang penting dalam berkomunikasi. Bahasa tidak dapat dipisahkan dari aktivitas manusia karena bahasa memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting. Penguasaan dalam penggunaan bahasa semakin menjadi kekuatan untuk bersaing di dalam dunia kerja, sehingga tidak jarang individu memilih untuk menggunakan dua bahasa dalam berkomunikasi. Pada era sekarang, tentunya pengguna media sosial generasi milenial sudah tidak asing lagi jika mendengar nama Vicky Naki, YouTubers muda dengan 3 juta subscriber yang mempunyai kemampuan fasih dalam berbahasa selain bahasa Indonesia. Maka dari itu, saya sebagai penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian pada podcast Deddy Corbuzier bersama Vicky Naki mengenai kajian sosiolinguistik pada alih kode dan campur kode bahasa. Selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu bentuk dan makna alih kode dan campur kode apa saja sih yang terdapat pada perbincangan Deddy Corbuzier bersama Vicky Naki. Yang kedua, wujud-wujud alih kode dan campur kode apa saja yang terdapat pada perbincangan acara podcast Deddy Corbuzier bersama Vicky Naki. Tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian dalam proposal penelitian ini yang pertama, untuk mendeskripsikan makna alih kode dan campur kode yang terdapat pada perbincangan acara podcast Deddy Corbuzier bersama Vicky Naki edisi 15 Februari 2021. Yang kedua, untuk mendeskripsikan wujud-wujud alih kode dan campur kode dalam perbincangan podcast Deddy Corbuzier bersama Vicky Naki edisi 15 Februari 2021. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Nah, dalam proposal penelitian bahasa, manfaat penelitian ini terbagi menjadi 2. Ada manfaat teoritis dan yang kedua ada manfaat praktis. Selanjutnya ada landasan teori. Nah, yang pertama ada variasi bahasa. Seperti yang kita ketahui bahwasannya fungsi bahasa ini adalah untuk berkomunikasi. Komunikasi pasti dilakukan oleh manusia, karena manusia dituntut untuk selalu berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia lainnya. Nah, manusia merupakan makhluk yang diciptakan untuk saling berhubungan dengan orang lain. Nah, proses interaksi tersebut membutuhkan alat bantu untuk berhubungan dengan individu yang lain. Atas dasar hal tersebut, kemudian muncullah apa yang disebut dengan variasi bahasa. Selanjutnya yaitu sosiolinguistik. Seperti yang kita ketahui bahwasannya sosiolinguistik ini merupakan ilmu antardisiplin antara sosiologi dan linguistik. Dua bidang ilmu empiris tersebut mempunyai kaitan yang sangat erat. Secara umum dapat dikatakan bahwasannya sosiolinguistik ini adalah bidang ilmu antardisiplin yang mempelajari bahasa dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa itu di dalam masyarakat. Dapat juga dikatakan bahwasannya sosiolinguistik ini mempelajari dan membahas aspek-aspek kemasyarakatan bahasa. Selanjutnya ada alih kode. Nah, ada berbagai pengertian alih kode menurut para ahli. Wijayana mengungkapkan bahwasannya alih kode ini adalah suatu peristiwa peralihan kode satu ke kode yang lain. Alih kode ini dapat berupa alih 7 kode gaya maupun variasi bahasa lainnya. Sedangkan menurut Nababan dalam Rahardi menyebutkan bahwasannya alih kode ini mencakup kejadian di mana kita beralih dari satu ragam fungsiolek ke ragam lain atau dari satu dialek ke dialek lainnya dan sebagainya. Dalam alih kode ini terbagi menjadi 2, ada alih kode intern dan ada alih kode ekstern. Nah, alih kode intern
yaitu apabila alikode itu terjadi antara bahasa-bahasa daerah dalam satu bahasa nasional, atau antara dialek-dialek dalam satu bahasa daerah, atau antar beberapa ragam dan gaya yang terdapat dalam satu dialek. Alikode seperti itu disebut dengan alikode intern. Mari kita lihat cuplikan video pada perbincangan Deddy Corbuzier bersama Vicky Naki dalam podcastnya. Berarti lu tuh jago gombalin cewek ya? Kayaknya enggak juga deh. Punya pacar lu? Enggak. Lalu apa intisari dari hasil Anda belajar rasa itu semua kalau begitu? Nah, setelah kita melihat cuplikan video tersebut, di video tersebut terjadi peralihan kode, yaitu alikode intern dari bahasa nasional ke bahasa daerah, yaitu bahasa Betawi. Selanjutnya ada alikode ekstern. Nah, alikode ekstern ini apabila alikode terjadi antara bahasa asli dengan bahasa asing. Maka dari itu, mari kita lihat cuplikan perbincangan Deddy Corbuzier bersama Vicky Naki dalam podcastnya. Gitu ya? Nah, beda tulisannya. Gila. Give me some Romanian. Romania. Yeah. Just say anything about anything. Ce faci, frate? Apa itu? Halo, abang gitu. Halo, Oh. bro gitu. Wah, itu saya juga bisa kalau gitu doang. Nah, coba silakan. Kurang ajar nih anak. Kurang ajar. Apa tadi? Cevat Frata. Ce faci, frate. Again. Ce faci, Cevat frate. Frata. Ya. Cevat Frata. Ya, Oh, apa kabar bang? sunt bine, tuh. Baik-baik aja. Iya. Apa itu? Sunt bine, ya. Saya baik. Bener gua. Udah jago. Dialog tersebut menunjukkan terjadinya peristiwa alikode ekstern antara bahasa Indonesia dengan bahasa Romania. Dalam prakteknya, mungkin saja dalam satu peristiwa tutur tentunya terjadi alikode intern dan alikode ekstern apabila fungsi konteksional dan situasi relevansinya dinilai oleh penutur cocok untuk dilakukan. Nah, setelah kita membahas mengenai alikode, maka ada faktor penyebab terjadinya alikode tersebut. Fishman dan Cair dan Agustina pada tahun 2004 di halaman 15 mengungkapkan bahwasannya secara umum penyebab alikode ialah pembicara. Seorang pembicara seringkali melakukan alikode untuk mendapatkan keuntungan dari tindakannya. Kemudian yang kedua ada lawan bicara. Nah, lawan bicara dapat menyebabkan terjadinya alikode, misalnya karena penutur ingin mengimbangi kemampuan berbahasa si lawan tutur. Yang ketiga, kehadiran orang ketiga yang tidak berlatar belakang bahasa yang sama. Kemudian yang keempat, perubahan situasi bicara. Yang kelima, perubahannya topik pembicaraan. Setelah kita membahas mengenai alikode bahasa, selanjutnya ada campur kode bahasa. Nana Baban mengatakan bahwasannya campur kode adalah suatu keadaan bahasa masing-masing telah meninggalkan fungsinya dan mendukung fungsi bahasa yang disusun. Campur kode bahasa ini terbagi menjadi dua, ada campur kode intern dan ada campur kode ekstern. Nah, campur kode intern ini adalah campur kode itu terjadi antara bahasa-bahasa daerah dalam satu bahasa nasional, atau antar dialek-dialek dalam satu bahasa daerah, atau antar beberapa ragam dan gaya yang terdapat dalam satu dialek. Nah, berikut contoh percakapan yang terdapat campur kode intern dalam perbincangan Deddy Corbuzier bersama Vicky Naki. Gila, keren banget. Lu tuh merubah suasana di mana konten-konten yang harusnya negatif gitu ya jadi positif. Yes. Dan ada yang nonton, goblok gak coba? Ada yang nonton kan? Iya dong. Yes, pasarnya ada. Pasarnya Ternyata. kok bisa ada pasar? Bahasa nasional ke bahasa Betawi. Contohnya ada kata lu seharusnya itu kata kamu. Kemudian ada kata nganggep. Nah, nganggep ini seharusnya dalam bahasa nasional yaitu menganggap. Kemudian ada kata banget. Nah, kata banget ini seharusnya diucapkan dengan kata sekali. Kemudian selanjutnya ada kata kaya. Nah, kaya ini seharusnya dalam bahasa nasional yaitu seperti. Nah, setelah kita membahas mengenai campur kode intern, selanjutnya ada campur kode ekstern.
Nah, campur kode accent ini campur kode terjadi antara bahasa asli dengan bahasa asing, maka disebut sebagai alih kode accent. Berikut percakapan yang terdapat alih kode accent dalam perbincangan podcast Deddy Kobuzer bersama Vicky Naki dalam YouTube-nya. Vicky Naki, gila, I really love your content, bro. Thank you. Seriously, gila, keren banget. Lu tuh merubah suasana di mana konten-konten yang harusnya negatif gitu ya, jadi positif. Yes. Dalam perbincangan tersebut terjadi peralihan kode accent, yaitu dari bahasa Indonesia ke bahasa asing atau bahasa Inggris. Contohnya yaitu I love your content, thank you, bullshit no. Itu adalah peralihan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Setelah membahas mengenai alih kode dan campur kode bahasa, selanjutnya ada wujud-wujud campur kode bahasa. Nah, berdasarkan unsur kebahasaan yang terlibat di dalamnya, campur kode ini dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, ada penyisipan unsur-unsur berwujud kata. Nah, penyisipan unsur-unsur yang berwujud kata ini yaitu sebuah kata dari bahasa lainnya menyisip ke dalam bahasa inti, yaitu bahasa Indonesia. Seperti contoh, kata Deddy Kobuzer. Kalau Inggris, maybe lebih gampang ya, karena kita bisa belajar melalui film. Nah, percampuran kode ini terjadi ketika Vicky Naki menyatakan bahwasannya dia belajar berbahasa itu secara otodidak, yakni hanya melalui media YouTube, menonton film, dan melakukan siaran di Ome TV. Selanjutnya, kata Vicky Naki, kadang ada yang gak dimasukin ke konten, tapi followersnya bisa nge-boom. Nah, followers ini dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai pengikut. Kemudian selanjutnya ada penyisipan unsur-unsur yang berwujud frasa. Nah, penyisipan unsur-unsur yang berwujud frasa ini yaitu penyisipan unsur-unsur frase dari bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia yang merupakan bahasa inti. Selanjutnya ada penyisipan unsur yang berwujud frase. Nah, penyisipan unsur yang berwujud frase ini yaitu penyisipan unsur frase dari bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia yang merupakan bahasa inti. Seperti contoh yang dikatakan oleh Vicky, 6 jam no problem belajar bahasa. Kemudian kata Deddy Kobuzer, I mean lu keren sih. Nah, no problem ini dalam bahasa Indonesia artinya tidak masalah, sedangkan I mean artinya saya pikir. Selanjutnya ada penyisipan unsur-unsur yang berwujud frase. Yang kedua ada penyisipan Selanjutnya ada penyisipan unsur-unsur berwujud bentuk buster. Nah, penyisipan unsur-unsur yang berwujud buster ini yaitu bentuk campuran antara bahasa Inggris atau bahasa lain dan bahasa Indonesia yang digunakan dalam satu kalimat bahasa Indonesia yang merupakan bahasa inti. Seperti contoh yang dikatakan oleh Deddy Kobuzer, gak mungkin, bullshit no. Bullshit no itu terjadinya wujud bentuk buster, yakni peralihan atau campuran antara bahasa Inggris ke dalam bahasa inti, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian selanjutnya penyisipan unsur-unsur yang berwujud perulangan kata. Nah, penyisipan unsur-unsur yang berwujud perulangan kata ini yaitu pengulangan kata dalam bahasa Inggris atau bahasa lain dimasukkan ke dalam kalimat bahasa Indonesia. Seperti contoh, Vicky bisa call-callan sama cewek di Ome TV, itu secara random gak milih. Nah, kata call-callan ini dalam bahasa Indonesia artinya telepon-teleponan. Kemudian random dalam bahasa Indonesia yaitu bebas, sifatnya nggak terikat. Kemudian selanjutnya yaitu penyisipan unsur-unsur yang berwujud ungkapan atau idiom. Contohnya yang disampaikan oleh Deddy Kobuzer, Vicky is amazing for me, I mean I love nonton konten lu. Dan gue pikir ini adalah sosok yang patut untuk dicontoh. Ternyata konten-konten positif ada juga ya penontonnya, you probably it already. Tapi masalahnya untuk membuat konten-konten positif itu susah. Kemudian kata Vicky Naki, kalau menurut Vicky gini, konten positif yang dibumbui dengan ngobrol dengan cewek luar negeri melalui Ome TV, karena secara tidak langsung penonton juga mempelajari bahasa. Kemudian kata Deddy Kobuzer, I mean kalau sekarang mungkin bukan hanya di bahasa. If you want to learn something, you can do anything. You can learn music, if you can YouTube. Yang artinya dalam bahasa Indonesia, saya pikir kalau sekarang mungkin bukan hanya bahasa. Jika kamu mau belajar sesuatu, kamu bisa lakukan dengan segalanya. Kemudian kata Vicky Naki, intinya tidak ada alasan untuk berhenti belajar. Platform itu untuk belajar banyak. Nah, platform dalam bahasa Indonesia ini artinya tempat atau wadah. Jadi penyisipan unsur-unsur yang berwujud idiom atau ungkapan ini terjadi biasanya di akhir acara, yaitu penggabungan antara bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Kemudian yang terakhir ada penyisipan unsur-unsur yang berwujud klausa. Nah, penyisipan unsur-unsur yang berwujud klausa itu sebuah klausa dari bahasa lain menyisip ke dalam bahasa inti. Seperti contoh yang dikatakan oleh Vicky Naki.
Mau apa lagi? He imta tando jugar. Nah, he imta tando jugar itu adalah bahasa. Selanjutnya ada metode penelitian. Nah, dalam proses pengumpulan atau penjaringan data ini dilakukan dengan metode SIMAK serta teknik yang digunakan yakni teknik dasar berupa teknik sadap, kemudian dilanjutkan dengan teknik lanjutan yaitu teknik rekam dan teknik catat. Teknik catat ini dapat dilakukan bersama teknik sadap dan teknik rekam dapat juga dilakukan sesudah teknik rekam dilakukan. Berhubung objek yang diteliti yakni berupa video, maka pertama-tama yang dilakukan adalah proses menyimak video yang telah diunggah. Kemudian lanjut dengan teknik catat, yakni mencatat bagian-bagian yang menjadi objek penelitian serta memutar kembali video berulang-ulang kali, yakni digunakan lagi teknik sadap dan teknik rekam. Selanjutnya yaitu ada jadwal penelitian. Nah, penelitian ini memerlukan waktu selama 2 hari. Adapun waktu penelitian ini dimulai dari tanggal 28 sampai 29 April 2021 pada hari Rabu sampai hari Kamis. Penelitian ini dilakukan di rumah melalui gawai dan juga sambungan internet daring dalam jaringan.